dan pemirsa Radio Republik Indonesia. Hari ini dari tanah yang dikenal kering dan eksotis dari Kabupaten Sumba Timur, inilah wajah lain dari Sumba Timur. Hari ini kita tim RRI Sumba berada di kebun anggur PT SAS yang berada di Kabupaten Sumba Timur. Ini merupakan tempat alam dan inovasi baru yang menghadirkan potensi yang tak terbayangkan ketika kita sampai di sini. Siapa sangka pendengar, di balik panasnya Sumba Timur saat ini ada manisnya masa depan dari kebun anggur yang akan kita jelajahi bersama RRI Sumba dalam potensi daerah hari ini. Baik pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, hari ini saya sudah bersama dengan Pak Cornelis ya, sebagai Humas di PT SAS. Kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih PT SAS ini berjalan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, perkenalkan nama diri Bapak. Ya, baik. Terima kasih atas kunjungannya dari RRI Republik Indonesia ya. Iya. Nah, untuk ini saya perkenalkan, nama saya Cornelis Kenju Tarona, SP, sebagai Humas di PT SAS di tempat ini dan juga sebagai koordinator umum dalam hal penanganan tentang K3 dan keamanan terkait dengan hubungan kemasyarakatan. Oke, baik, terima kasih Pak Cornelis untuk waktunya. Bapak boleh diceritakan kepada pendengar dan pemirsa bagaimana awal mula PT SAS ini terbangun di Sumba Timur dan mengapa memilih anggur untuk dibudidayakan? Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Yang awal mula memang dalam izin lokasi dari Pemda kurang lebih sekitar 600-an hektar. Awalnya perkebunan cengkeh sebenarnya dulu. Oh, okay. Nah, cuma ketika dalam perjalanannya cengkeh ini memang tetap kita pelihara dan juga secara kondisi iklimnya mungkin kurang agak sedikit respon. Iya. Jadi kita penambahan tanaman anggur salah satunya dengan tanaman-tanaman lain. Ya. Ya khusus pada anggur ini karena memang kondisi wilayah untuk Sumba Timur bagian timurnya seperti di Kelurahan Watumbaka ini dia sangat panas dan juga hari hujannya itu per tahun sangat sedikit. Jadi kita lihat sangat cocok untuk tanaman anggur karena kalau lihat daripada khasiat manisnya dan lain-lain itu semakin panas semakin kualitas manisnya semakin bagus. Kita sudah kembangkan dari tahun 2017-18. Awal mulanya itu kita bibit memang dari Pulau Jawa kita datangkan sampai di sini baru kita kembangkan. Ketika sudah 1 tahun lebih kita pembuahan, dari pruning itu kita ambil steknya lagi untuk kita kembangkan sehingga luasan sekarang sudah mencapai sekitar 6 hektar. Kalau panen Pak berapa kali? 1 tahun? Kalau panen memang kita bisa sebenarnya untuk 2 kali, tapi karena sudah sampai 6 hektar ini 1 tahun 1 kali saja, tapi 1 kali dalam kan kita bagi dalam per blok ini. Ya. Jadi otomatis dia per blok kita akan bagi 2. Di situ per 2 minggu ataupun per bulan kita usahakan untuk panen terus sepanjang tahun. Sepanjang tahun ya. Selama hujan tidak begitu rutin musim kemaraunya kita akan panen terus. Oke. Baik Pak Cornelis, untuk jenis anggur di sini ada jenis anggur apa saja dan apa yang diunggulkan dari anggur yang dihasilkan oleh PT SAS dan bagaimana kerjasama dengan masyarakat sekitar? Apakah mereka dipekerjakan di sini atau seperti apa Pak? Silakan. Ya baik. Kalau untuk jenis anggur AG ada yang agak warna ungu kemerah-merahan dan juga ada Caroline, jenis Caroline dia warna hijau. Untuk kerjasama dengan masyarakat memang lokasi ini tenaga kerjanya itu seutuhnya masyarakat sekitar Kelurahan Watumbaka. Nah, untuk tenaga kerja baik yang bersifat borongan, tenaga harian ataupun tenaga tetap.
Penapi. Rata-ratanya semua masyarakat di sekitar lokasi. Oke. Nanti hasil anggur kerjasamanya seperti apa, Pak? Apakah disuplai keluar daerah atau sampai saat ini sudah pengiriman di luar negeri atau seperti apa, Pak? Kalau untuk kita sudah panen, palingan kita pasarkan di sekitar Waingapu dan juga di bisa sampai di Sumba Tengah, Sumba Barat sampai dengan SPD. Baru sebatas itu, kita belum sampaikan keluar, Mbak, karena baru ini belum begitu banyak yang kita hasilkan. Berarti kebun ini khusus anggur ya, Pak? Tidak ada buah lain? Ada buah lain ya. Ada mangga, ada serikaya, cengkeh juga ada yang sebagai tanaman pertama kita. Ada buah-buahan lain, ada melon, ada semangka, juga dengan tanaman hortikultura lainnya. Tapi memang lebih banyaknya anggur ya. Lebih banyak. Dan ini dibuka oleh dibuka untuk umum, untuk masyarakat ke sini atau seperti apa? Mungkin agar diketahui oleh masyarakat Sumba. Ya, pada beberapa bulan yang lalu, sudah satu tahun yang lalu, dari Pemda setempat, khususnya pada Dinas Pariwisata, menyampaikan usul saran terkait dengan, karena mungkin mereka datang untuk survei lokasi, melihat masuk kategori agrowisata. Nah, di saat itu kami meresponi, sehingga kami membuka agrowisata, tapi di saat pembukaannya itu ketika ada buah, anggur, kalau pas lagi panen baru kami buka. Itu palingan kita buka 1 bulan maksimal. Baik. Terima kasih Pak Cornelis. Semoga sukses selalu. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak Cornelis dari Humas PT SAS. Saya Cantika Anjali, Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.